Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Mega Juniana Trikara dari semester 3A. Di sini saya ingin mereview kembali materi mengenai hukum pidana lanjutan yang diampu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di mana pada pertemuan ke-6 ini adalah membahas mereview kembali materi hukum pidana lanjutan yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita langsung saja bab 1 yaitu percobaan atau fogging. Di mana pengertian percobaan didefinisikan tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Di mana pada pasal 53 KUHP ayat 1 berbunyi, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal 53 KUHP ayat 2 berbunyi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi 1/3. Dan pasal 53 KUHP ayat 3 di mana jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama itu 15 tahun. Kemudian sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53, walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Kemudian terdapat unsur-unsur percobaan. Ada 3 unsur percobaan, di mana yang pertama adalah adanya niat, kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga adanya pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Kemudian ada 3 pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Yang pertama adanya penghalang fisik. Misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya dihentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas sehingga alat yang digunakannya macet dan atau rusak. Kedua, akan adanya penghalang fisik. Misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Dan yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan oleh keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang akan dicuri terlalu berat sehingga tidak jadi. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu penyertaan atau delneming, di mana istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, ikut serta, turut perbuat delik, turut serta, dan atau delneming. Pengaturan pernyataan ini ada dalam secara umum ada dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan 62. Ataupun secara khusus ada tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Penyertaan ini terdapat beberapa bentuk. Yang pertama ada zidihad, ada yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan, ada yang turut serta melakukan, ada yang memujuk atau menganjur, dan yang kelima ada yang membantu melakukan. Kemudian langsung masuk ke bab 3 yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana atau semlup atau konsursus, di mana pengertian perbarengan dalam KUHP tidak didefinisikan tetapi dalam rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa
Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan beberapa aturan pidana dilanggar. Kemudian yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan umum, hukum yang pasti dan tetap. Kemudian yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus atau bersamaan. Di antara ketiga pengertian ini, kesimpulan ini yang paling penting adalah kesimpulan yang nomor 1. Kemudian pengaturan perbarengan. Pengaturan perbarengan diatur dalam buku 1 KUHP bab 5 bab 4 pasal 63 sampai 71, di mana perbarengan peraturan atau konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Kedua, perbuatan berlanjut atau Fortsetzungshandling diatur dalam pasal 64 KUHP. Dan yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.